terkait dengan situasional hari ini di Papua dan seluruh tanah Papua terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka mempercepat perubahan pembangunan di Papua. Jadi itu sebabnya, karena semua organisasi yang ada dibentuk oleh kekuatan kultur, tetapi juga ada dibentuk oleh kekuatan mahasiswa. Ini kita lihat masing-masing punya kemampuan, mempunyai kapasitas untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi ini ada. Makanya itu kita mau satukan dalam sebuah kekuatan yang kita anggap ini cukup besar, supaya semua aspirasi itu bisa terakomodir dengan baik, lalu kita akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Dan juga kita hadir untuk bagaimana memberikan beberapa catatan penting terkait dengan situasional daerah, supaya rakyat tidak banyak menerima informasi-informasi yang datangnya dari beberapa kelompok maupun perorangan yang ini mengasut kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sebagai anak bangsa di tanah Papua secara keseluruhan, tapi khususnya Provinsi Papua. Baik, selamat sore. Nama saya Jetson Bularo, Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura, aktivis Tanah Dabi. Saya mendukung penuh pernyataan yang telah disampaikan oleh Barisan Merah Putih, ya. Karena ini semua adalah pikiran dari seluruh rakyat yang ingin hidup damai. Itu yang kita inginkan, ya. Karena itu saya mendukung penuh, dan saya ingin menyampaikan kepada negara ini punya alat yang cukup kuat. Karena itu untuk seluruh situasi, kondisi di tanah Papua hari ini yang bergejolak, saya pikir negara mampu untuk menyelesaikan. Karena itu saya harap untuk hal ini tidak dibiarkan kemudian terpelihara, konflik ini terus berkepanjangan dan Papua dijadikan sebagai tempat untuk konflik, ya. Saya hanya menegaskan itu. Saya harap untuk negara dengan tegas untuk menghentikan segala tindakan yang memprovokasi dan juga mengacaukan tanah kami, tanah Papua. Tanah Papua ini sudah dikenal dengan tanah damai. Jadi saya pikir konflik ini segera diakhiri, dan hal-hal lain yang sudah kita sampaikan melalui poin yang telah kita dengar tadi, saya pikir itu keinginan kita. Jadi saya harap untuk segera di tahun yang baru Pak Presiden segera untuk bisa menjawab dan merealisasi. Itu bukan keinginan sekelompok orang, tapi keinginan seluruh masyarakat di tanah Papua. Demikian saya hormati dan banggakan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita hanya melakukan amanat yang ditinggalkan oleh orang tua kita, khususnya inisiator Bapak Manopolo Orang Sohe yang adalah Ketua Umum Barisan Merah Putih. Beliau sampaikan bahwa Nusi dengan teman-teman coba bersatu supaya menyuarakan apa yang kita sudah lakukan. Olehnya itu, tanggal 19 Februari ini merupakan titik di mana kita bersama-sama komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua menyampaikan sikap kita untuk mengawal setiap keputusan negara terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat di tanah Papua. Sehingga saya mohon izin kepada teman-teman pimpinan organisasi yang ada bersama-sama, ada yang bertindak sebagai pimpinan adat Manopolo yang telah bersedia merendahkan diri hadir bersama-sama komponen Merah Putih. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah tokoh muda yang dipercayakan, yang merupakan amanat adat
yang beliau laksanakan bisa merendahkan diri, hadir bersama-sama dengan organisasi, menempatkan diri dalam posisi yang tepat untuk demi kepentingan pembangunan di tanah Papua. Ini kami berikan apresiasi. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Ondo yang bersedia menerima tanggung jawab sebagai Ketua Umum Putra Putri Pejuang Pempera, berkomitmen untuk bersama-sama dengan kita yang lain. Saya Yan Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Pemuda Adat Papua. Yang saya minta di sini adalah perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Papua terhadap situasi Kamtibmas di Intan Jaya. Jangan hanya berharap kepada TNI Polri sebagai aparat keamanan yang menjaga Kamtibmas di sana, tetapi ada perhatian juga yang harus dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Papua, sehingga hal ini tidak menjadi lepas tangan seperti itu. Yang kedua, saya minta kepada oknum-oknum yang saat ini bermanuver politik di luar Papua untuk berbicara tentang Otsus dan pemekaran, saya rasa tidak perlu, karena panja otonomi khusus dan panitia pemekaran itu sudah dibentuk masing-masing, sehingga biarlah mereka yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas mereka daripada kita yang tidak punya kewenangan untuk berbicara soal itu. Yang ketiga, saya minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, untuk menyelidiki terkait dengan penyalahgunaan anggaran Otsus sebesar 1,85 triliun. Demikian, terima kasih. Pemuda mewakili masyarakat adat dari selatan tanah Papua yang ada yang dibacakan tadi 7 poin oleh Bapak Sekretaris Bagian Merah Putih, Bapak Alfons Yosi, itu yang menjadi tumpuan selama ini untuk merekrut apa yang menjadi cikal bakal daripada persatuan dan kesatuan masyarakat di tanah Papua. Oleh sebab itu, saya dan masyarakat, seluruh masyarakat Papua dan pada khususnya saya dari masyarakat Kabupaten Merauke sangat mendukung apa yang menjadi apresiasi dan dari pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi dan perhatian yang apa yang menjadi perhatian pada saat ini dalam 7 poin ini. Terima kasih, selamat sore. Yang pertama, saya sebagai anak Sairiri, sebagai aktivis terkait pemekaran, saya tidak bicara skop Papua, tapi saya bicara skop Sairiri saja. Karena saya kabupaten juga itu sudah harus dimekarkan, karena kabupaten itu tim pansusnya sudah berjuang dari tahun 2007 atau 2008, tapi sampai saat ini belum ada pemekaran. Begitu, oleh sebab itu saya meminta kepada pemerintah agar daerah saya bisa dimekarkan, karena dari kasat mata saya, Kabupaten Induk hari ini Waropen sangat ketinggalan jauh dari apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, saya sebagai generasi muda, khusus dari Waropen wilayah timur, saya sangat mengharapkan agar ada pemekaran untuk daerah saya, khusus Kabupaten Gondomisari Sari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih waktu saya kembali. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua meminta kepada pihak-pihak yang selalu memanfaatkan masyarakat dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, baik yang ada di Jakarta yang selalu mereka main dengan media untuk menghancurkan Papua. Dalam kesempatan ini saya minta agar mereka berhenti dengan cara-cara mereka untuk menentukan Papua. Dan saya minta juga kepada pihak yang di Polri untuk melihat, mendata mereka dan memberi mereka pelajaran agar mereka berhenti merusak bangsa ini. Mungkin itu yang dari kami bisa tambah. Kami komponen Merah Putih Papua di Indonesia, kami bersama seluruh anggota kami siap mendukung upaya atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk menindak tegas
siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dalam Otsus. Kami siap dukung. Kita ketahui bersama bahwa di Papua ini, kalau ada satu pejabat dikaitkan dengan kasus korupsi dalam Otsus, akan ada aksi-aksi untuk melakukan pembelaan kepada dia. Aksinya dibilang jangan main kriminalisasi, jangan membunuh karakter pejabat itu. Kami adalah elemen merah putih yang siap mendukung apa yang akan dilakukan langkah-langkah tegas oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah untuk menghadapi kelompok atau pihak-pihak yang melakukan pembelaan terhadap pejabat yang ditemukan melakukan korupsi terhadap dana Otsus. Hari ini Papua masih bergejolak. Pejabat-pejabat yang korupsi harus juga ditangkap karena mereka juga yang mengakibatkan, membuat sehingga Papua sampai saat ini masih bergejolak. Oleh sebab itu, dukungan real kami dari komponen Merah Putih Papua siap, kami bersama seluruh barisan anggota kami, organisasi kami siap mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang dapat kami sampaikan. Pak, ada kekhawatiran